Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 tentang website Siakat SMAN 1 Mojokerto. Kali ini saya akan membuka presentasi dan demo program final project kami yang diampu oleh Bapak dosen Pak Bonda Sisaputra MKom. Oke, di sini saya akan lanjut ke slide PPT atau presentasinya. Kita show dulu. Nah, seperti ini kita akan buka sistem informasi akademik SMAN 1 Mojosari yang diampu oleh Bapak dosen pengampu Pak Bonda. Lalu di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Wildan Firdaus, NIM 2005 1204031, dan saya bertugas atau job desk-nya di sini yaitu masuk ke dalam Scrum Master peranan UI UX Designer. Halo, perkenalkan nama saya Esti Yogianti, NIM 2005120407. Halo, saya Miftahul Ulum Hasanah, NIM 2005120415. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005 1204008 dari Prodi TIA 2020. Di sini saya sebagai developer dan juga anggota dari kelompok 11, yaitu kelompok pemrograman web yang menggunakan website SMA Negeri 1 Mojosari. Kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum terkait Siakat 2 SMAN 1 Mojosari. Jadi, sistem informasi akademik SMN 1 Mojosari ini merupakan sebuah website sebagai sarana informasi yang dibangun untuk mempermudah pengelolaan administrasi akademik sekolah. Website ini dapat digunakan untuk informasi pencatatan data induk siswa, presensi siswa, penilaian hasil belajar siswa, dan rapor secara online dan terpadu. Website ini dirancang dengan sistem developer full stack dengan mengimplementasikan friendly user atau user friendly guna mempermudah user dalam mengakses. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembuatan website, yakni yang pertama, website ini dibuat sebagai media bagi sekolah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, menerapkan kemajuan teknologi dan informasi. Yang ketiga, mempermudah pihak sekolah dalam melakukan pengelolaan informasi. Dan yang keempat, mengedepankan kemudahan dalam pemakaian karena dapat diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Selanjutnya, manfaat dari website Siakadu SMN 1 Mojosari. Yang pertama, menjadi media promosi sekolah dengan menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai data-data seputar akademik ataupun segala macam pelayanan yang diberi untuk para user. Yang kedua, membantu citra sekolah di mata masyarakat luas, di mana hal tersebut direpresentasikan pada tampilan website. Yang ketiga, mempermudah dalam pengelolaan data akademik siswa yang dilakukan secara komputerisasi sehingga menjadi lebih mudah, efisien, dan akurat. Dan yang keempat, mempermudah untuk mengumpulkan tanggapan, kritik, dan saran dari masyarakat terhadap mutu dan pelayanan sekolah. Fitur website Siakat SMAN 1 Mojosari. Fitur website ini berisi tentang seperti halaman-halaman, fitur-fitur yang dibuat untuk membangun website Siakat SMAN 1 Mojosari ini. Di sini terdapat dua tampilan, yaitu tampilan statis dan tampilan dinamis. Pada tampilan statis itu berisi halaman yang dapat dilihat oleh pengguna tanpa melakukan login akun, sedangkan tampilan dinamis itu pengguna harus melakukan login akun terlebih dahulu, lalu dapat menambahkan data maupun melihat data yang ada pada Siakat SMAN 1 Mojosari. Pada tampilan dinamis berisi data guru, data siswa, data ruangan, data mata pelajaran, data jurusan, data jenjang, data jadwal mata pelajaran, data user, dan data tentang website SMAN 1 Mojosari ini. Berikut adalah penjelasan mengenai fitur dan halaman-halaman yang ada pada website Siakat SMAN 1 Mojosari ini. Yang pertama ada halaman home.
di mana halaman home ini pertama kali ditampilkan saat pengguna mengakses link Siakat SMAN 1 Mojosari. Pada halaman home ini terdapat ekstrakurikuler, yaitu ditampilkan beberapa ekstrakurikuler yang ada pada SMAN 1 Mojosari. Jika icon ekstrakurikuler ini diklik, maka akan menampilkan detail atau deskripsi singkat dari ekstrakurikuler tersebut. Selain ekstrakurikuler, juga ditampilkan berita terbaru dalam sekolah SMAN 1 Mojosari, biasanya mengenai PPDB, lomba, kegiatan, penghargaan, dan lain sebagainya. Jika kita ingin melihat detail dari berita tersebut, kita dapat mengklik selengkapnya, lalu akan ditampilkan detail dari berita tersebut. Lalu terdapat menu profil sekolah, di mana profil sekolah ini berisi sejarah awal atau sejarah singkat dari SMAN 1 Mojosari, lalu visi dan misi SMAN 1 Mojosari. Nah, pada bar atas terdapat tombol atau button login. Jika kita klik, akan menampilkan form login yang akan diisi oleh pengguna untuk mengakses website Siakat SMAN 1 Mojosari ini. Nah, pengguna akan mengisi username dan password, lalu klik button sign-in atau login untuk masuk ke dalam sistem. Setelah pengguna sukses melakukan login akun, maka yang pertama kali pengguna lihat adalah tampilan dashboard. Lalu halaman yang kedua yaitu menu guru. Pada menu guru ini ditampilkan data-data guru berbentuk tabel, yaitu di mana setiap tabelnya terdapat keterangan NIP, nama guru, tanggal lahir guru, jenis kelamin guru, nomor telepon guru, alamat guru, dan action yang dapat dilakukan oleh pengguna, yaitu edit dan delete. Edit ini digunakan untuk mengedit data guru yang kita inginkan, seperti pada baris pertama kita klik edit, maka kita akan mengedit data guru pada baris pertama, dan begitu juga untuk fitur delete untuk menghapus data guru tersebut. Lalu terdapat fitur searching atau untuk mencari nama guru, terdapat show entries yang digunakan untuk menentukan jumlah banyaknya data guru pada satu halaman, lalu previous dan next untuk melihat halaman-halaman data guru. Lalu terdapat button add untuk menambah data guru, dan jika button add tersebut diklik, maka akan ditampilkan form tambah data guru, di mana setiap formnya yaitu sama dengan keterangan setiap kolom, yaitu ada NIP, nama guru, tanggal lahir guru, jenis kelamin guru, nomor telepon guru, dan alamat guru. Pengguna akan mengisi semua form, lalu akan mengklik button add atau cancel. Button add ini untuk menambahkan data guru, dan button cancel ini untuk membatalkan penambahan data guru. Selanjutnya ada halaman siswa yang fitur-fiturnya tidak jauh berbeda dengan halaman guru. Hanya saja komponen setiap tabelnya berbeda. Di sini setiap tabel kolom ada keterangan NIS siswa, tanggal lahir siswa, jenis kelamin siswa, nomor telepon siswa, alamat siswa, jurusan siswa, dan action yang dapat dilakukan oleh pengguna yaitu edit dan delete. Edit untuk mengedit data siswa, dan delete untuk menghapus data siswa. Lalu search untuk mencari data siswa menggunakan nama siswa, show entries untuk menentukan banyaknya data siswa yang ditampilkan dalam satu halaman, previous dan next untuk menampilkan atau meninjau data siswa setiap halaman. Lalu ada button add untuk menambah data siswa. Jika button add ini diklik, maka akan ditampilkan form tambah siswa, yaitu berisi form-form yang akan diisi pengguna, yaitu ada NIS, nama siswa, tanggal lahir siswa, jenis kelamin siswa, nomor telepon siswa, alamat siswa, jurusan siswa. Setelah pengguna
mengisi semua form yang ada pada tambah siswa, maka pengguna akan mengklik button add atau cancel. Add untuk menambahkan data siswa dan cancel untuk membatalkan penambahan data siswa. Selanjutnya ada halaman ruangan, yaitu di sini menampilkan data ruangan kelas yang ada pada SMAN 1 Mojosari. Nah, pada tabel data ruangan kelas ini terdapat kode ruangan, dan action. Action berisi action sama dengan sebelumnya, edit dan delete. Edit untuk mengedit data ruangan kelas SMA. Edit untuk mengedit data ruangan dan delete untuk menghapus data ruangan. Lalu terdapat fitur search untuk mencari data ruangan menggunakan kode ruangan. Lalu show entries untuk menentukan banyaknya data ruangan yang ditampilkan dalam satu halaman. Previous dan next untuk meninjau halaman-halaman yang ada pada data ruangan ini. Lalu button add untuk menambahkan data ruangan. Jika pengguna klik button add, maka akan ditampilkan form tambah ruangan di mana ada form kode ruangan dan form ruangan. Pengguna akan mengisi semua form ini lalu mengklik button add atau cancel, add untuk menambahkan data ruangan dan cancel untuk membatalkan penambahan data ruangan. Selanjutnya ada menu mata pelajaran, di mana pada menu mata pelajaran ini terdapat tabel data menu mata pelajaran yang berisi kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, waktu mata pelajaran tersebut, dan action edit dan delete. Edit untuk mengedit data mata pelajaran dan delete untuk menghapus data mata pelajaran. Lalu terdapat fitur search untuk mencari data mata pelajaran berdasarkan kode mata pelajaran maupun sebagainya. Lalu previous next untuk meninjau setiap halaman data mata pelajaran. Lalu terdapat show entries untuk menentukan banyaknya data yang ditampilkan dalam satu halaman. Lalu button add untuk menambahkan data mata pelajaran. Pada form data mata pelajaran ini terdapat form kode mata pelajaran, dan waktu mata pelajaran. Setelah pengguna mengisi semua form-form ini, maka pengguna akan mengklik button add maupun cancel, add untuk menambahkan data mata pelajaran dan cancel untuk membatalkan penambahan data mata pelajaran. Selanjutnya yaitu menu jurusan. Pada menu jurusan ini tentunya menampilkan data-data jurusan yang ada pada SMAN 1 Mojosari seperti IPA, IPS, dan Bahasa. Di sini terdapat tabel yaitu keterangan kode jurusan, jenjang, dan action edit delete. Edit untuk mengedit data jurusan dan delete untuk menghapus data jurusan. Terdapat fitur searching untuk mencari jurusan berdasarkan kode jurusan maupun sebagainya. Lalu ada show entries untuk menentukan banyaknya data yang ditampilkan dalam satu halaman. Previous as next untuk meninjau atau melihat data-data per halaman data jurusan ini. Lalu terdapat button add untuk menambahkan data jurusan. Jika button add ini diklik, maka akan ditampilkan form tambah jurusan, yaitu yang berisikan form kode jurusan, dan jenjang. Nah, setelah pengguna mengisi semua form ini, maka pengguna akan mengklik button add maupun cancel. Add untuk menambahkan data jurusan dan cancel untuk membatalkan penambahan data jurusan yang diisikan. Selanjutnya ada halaman jenjang, di mana ini itu menampilkan data jenjang yang ada di SMAN 1 Mojosari. Sebenarnya jenjang ini yaitu kelas 1, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada tabel data jenjang ini terdapat keterangan kode jenjang, dan action delete atau action edit atau delete.
Action Edit untuk mengedit data jenjang dan Delete untuk menghapus data jenjang. Fitur Searching untuk mencari jenjang berdasarkan kode jenjang maupun sebagainya. Previous as Next untuk meninjau atau melihat data jenjang setiap halamannya. Show Entries untuk menentukan banyaknya data jenjang yang ditampilkan dalam satu halaman, dan terdapat button Add untuk menambahkan data jenjang. Jika button Add ini diklik, maka akan ditampilkan form tambah jenjang atau tambah data jenjang yang berisikan form kode jenjang dan jenjang. Setelah semua form ini diisi, pengguna kemudian akan mengklik button Add maupun Cancel. Add untuk menambahkan data jenjang dan Cancel untuk membatalkan penambahan data jenjang yang sudah diisikan. Selanjutnya yaitu ada menu jadwal mata pelajaran yang ada di SMAN 1 Mojosari. Pada menu data mata pelajaran ini terdapat tabel data mata pelajaran dengan keterangan mata pelajaran, guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, ruangan, jurusan, hari, jam selesai, jam yaitu yang terdiri dari jam mulai dan jam selesai, action edit dan delete. Lalu terdapat form searching untuk mencari mata pelajaran berdasarkan nama mata pelajaran atau sebagainya. Lalu terdapat previous as next untuk meninjau atau melihat halaman data mata pelajaran. Lalu terdapat show entries untuk menentukan banyaknya data yang ditampilkan dalam satu halaman, lalu terdapat button Add untuk menambahkan data jadwal mata pelajaran. Jika button Add ini diklik, maka akan ditampilkan form tambah data jadwal mata pelajaran yang berisi nama guru, nama mata pelajaran, ruangan, jurusan, hari, jadwal mulai, dan jadwal selesai. Setelah semua form tambah data jadwal mata pelajaran ini diisi, selanjutnya pengguna akan mengklik button Add maupun Cancel. Add untuk menambahkan data jadwal mata pelajaran dan Cancel untuk membatalkan penambahan data jadwal mata pelajaran yang sudah diisikan. Selanjutnya yaitu menu user. Di sini yaitu terdapat data-data user pengguna website Siakat SMAN 1 Mojosari. Di sini ada tabelnya yang dengan keterangan username, user group, dan action delete. Nah, username ini username pengguna, user group ini keterangan pengguna, lalu actionnya hanya delete, hanya untuk menghapus. Lalu terdapat searching untuk mencari data usernya, previous as next untuk meninjau setiap halamannya, lalu show entries untuk menentukan banyaknya halaman data dalam satu halaman, lalu terdapat add dosen atau menambahkan data dosen, dan add mahasiswa untuk menambahkan data siswa. Nah, ini adalah tampilan jika pengguna klik tambah user guru, tambah button add dosen, lalu terdapat tambah user siswa. Nah, selanjutnya jika pengguna sudah selesai menggunakan sistem Siakat SMAN 1 Mojosari ini, tentunya pengguna akan keluar dari akunnya atau keluar dari sistem dengan melakukan logout yang fitur logout itu ada di pojok atas. Lalu terdapat button sign out. Nah, ini adalah tampilannya, lalu otomatis pengguna akan keluar dari sistem. Selanjutnya yaitu skenario pengujian website Sistem Informasi Akademik SMAN 1 Mojosari, yaitu yang pertama, untuk menggunakan website, siswa atau guru harus memiliki akun terlebih dahulu, kecuali tamu yang hanya ingin melihat informasi saja. Siswa atau guru yang belum memiliki akun harus meminta username dan password pada TU sekolah. Kemudian, siswa atau guru yang telah memiliki akun dapat mengakses website dengan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Kemudian, login akun diperlukan untuk menyimpan preferensi pengguna. Selanjutnya,
Setelah login, siswa atau guru diarahkan ke halaman website dinamis yang berisi menu-menu akademik yang tersedia di website Siakat ini. Siswa atau guru juga dapat mengubah data diri dan mengubah data yang lain yang tersedia pada menu website. Pengguna dapat menyimpan perubahan data dengan klik tombol simpan, lalu kemudian pengguna dapat logout untuk keluar dari website Siakat SMAN 1 Mojosari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur database. Website Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mojosari ini menggunakan database MySQL dengan menggunakan localhost PHP admin, dan diantaranya terdapat beberapa atribut value, yaitu diantaranya yang pertama ada dosen, jadwal, jenjang, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, nilai, ruangan, user, dan user group. Nah, di dalam masing-masing atribut ini terdapat beberapa data-data yang bisa diisikan oleh pengguna dan dapat diakses di website Siakadu SMAN 1 Mojosari. Dan saya setelah ini akan langsung menjelaskan web program ya, program webnya secara statis. Nah, di sini kita pakai file HTML dan CSS. Jadi kita mempunyai 3 aksi di sini ya, ataupun 3 halaman: home, login, dan profile. Jadi di sini seperti biasa menggunakan Bootstrap ya, pakai Bootstrap. Seperti ini untuk halaman codingannya, yaitu di sini kita pakai navbar, lalu kelasnya navbar, body di body, lalu di hero-nya kita masukkan aset ya. Di sini seperti biasa PNG, ya, aset sekolahnya. Lalu di sini ada berita acara, yaitu berisi tentang ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang ada di SMA seperti biasa. Dan menunya nanti kita langsung run aja. Lalu kita masuk ke bawah lagi. Di sini gambar ya. Jadi aset-asetnya kita taruh di galeri. Ini galeri ekstra. Jadi nanti ada beberapa kotak gitu ya. Beberapa kotak yang berisi ekstrakurikuler, entah itu main bola dan lain-lain ya. Di sini nanti ada di bawah sih kayaknya. Di sini ada juga yang paling bawah ya, pemberitahuan. Nanti di sebelah kanan bawah ada juga Google Maps untuk mencari di mana tempat konkretnya dari sekolahan SMAN 1 Mojosari ini. Oke, lalu kita, ini berita acara yang tadi, berita ini hanya tulisan saja, isinya nanti ya biasa untuk berita-berita yang terbaru terkait SMA ya. Ini tipu terkait, save dulu. Oke, di sini image Instagram, Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Ini akan nge-link di situ ya. Jadi image-nya nanti kita jika diklik itu bisa masuk ke Instagramnya SMAN, Facebook, ataupun Twitter, LinkedIn. Lalu kita masuk ke form login. Lalu seperti biasa kita masukkan email address dan password. Dan fungsi yang kita gunakan di sini yaitu record meta. Ini di Bootstrap juga ya. Bootstrap juga, ada title juga, ini logo, kita masukkan PNG. Titelnya SMA 1 Mojosari, lalu kita menggunakan class from sign in ya, login seperti biasa. Nanti untuk database-nya bisa dijelaskan teman saya yang bertugas di website secara dinamis ya. Nah, ini bedanya apa sih statis dan dinamis? Kalau statis datanya hanya tertampil saja, tidak bisa berinteraksi langsung. Secara dinamis, jadi kita hanya melihat dan menekan gitu ya. Jadi hanya websitenya bisa bergerak, tapi tidak bisa ditambah atau dikurang mungkin ya, karena memang cuma tampilan aja. Jadi nanti yang difokuskan di dinamisnya seperti itu. Dan website
statis ini bersifat tetap ya. Jadi masuknya di dinamisnya nanti digabungkan di dinamis untuk job desk-nya teman saya yang satunya. Oke, di profile pakai insert juga. Profile ini isinya nanti ada home ya. Jadi di sini sama kayak tadi, kita pakai hurufnya ini profile.html. Oke, langsung kita run aja. Sini juga pakai CSS untuk stylenya ya, untuk pembungkusnya seperti itu. Di sini pakai bodinya height-nya 100%, lalu align itemnya center di tengah dan paddingnya 40-40. Form size-nya 330 kan paddingnya 15, lalu form size-nya input password dan email seperti itu. Di sini style.css, ini navbarnya background colornya di warna ini ya 196. Oke, dan ini keseluruhan ya, keseluruhan dari tampilan ya, pembungkusnya dibungkus, codingannya dibungkus dengan style.css ini, dan ini semuanya. Kalau ini kan cuma login. Oke, mungkin langsung aja di ada footernya juga. Nah, kita langsung run aja, teman-teman. Langsung run without debugging. Oke, seperti ini tampilannya. Ini tampilan depan dari SMAN Negeri 1 Mojosari. Dan di sini seperti kataku tadi ada 4 menu ekstrakurikuler, yaitu terdiri dari soccer, basketball, cooking, foto, science, musik, web, dan conference speaker. Nah, di sini untuk pusat agronom tadi, yaitu di sini ada mapnya gitu ya. Nanti bisa kita klik di dinamisnya seperti itu. Lalu di sini yang bisa kita lakukan adalah untuk masuk ke profil sekolah ya, ini secara awal, visi dan misinya. Lalu kita bisa masuk ke from login. Nah, ini login, ini masuk di sini. Pembungkusnya masuk di sini. Lalu untuk codingannya di sini. Oke, kita coba masukkan. Oke. Jadi kalau di sini belum bisa masuk ke database karena nanti yang disambungkan adalah di dinamisnya. Jadi saya hanya membahas di sini untuk web statisnya saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ini bisa diklik ya keseluruhan. Jadi sudah dibagi job desk-nya masing-masing. Oke, mungkin dari saya seperti itu, bisa dilanjutkan teman saya. Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Mungkin perkenalkan, nama saya Iqbal Adha Vicky dengan NIM belakang 008. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode program dari website kami, website Semansa dari kelompok 11 yang terlibat dari code program dinamisnya. Oke, langsung lanjut saja. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika program kita sudah jadi dalam bentuk file, database dan juga codingannya, kita masukkan ke exam, lalu masukkan ke htdocs. Nah, dalam htdocs ini kita akan inputkan file kita untuk dimasukkan ke dalam localhost supaya bisa diakses untuk daripada dalam pengerjaan suatu web tersebut ya. Berikut adapun hasil codingannya. Ada sekitar lumayan beberapa banyak di sini karena ada beberapa fitur yang kita pakai. Jadi banyak fitur yang kita gunakan, jadi kita menggunakan banyak pilihan-pilihan di sini. Ya, yang terpenting ya pasti ada koneksi. Jadi di sini dimana koneksi ini mengkoneksikan seluruh
localhost kepada IDS Academic atau database kita. Lalu yang berikutnya adalah login. Login ini ketika website dinamisnya kita ambil atau kita kita klik, otomatis kan pasti akan ada login di sana juga. Nah, login di situ kita pakai untuk masuk pada tahap selanjutnya pada website dinamisnya gitu. Di sini ada logout. Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit dari indeksnya. Jadi di dalam indeks itu, karena indeks itu kan sebenarnya belum login pun kita bisa masuk ke dalam indeks. Jadi pembahasannya secara ini adalah website statis yang digabungkan dengan dinamis juga. Jadi secara indeks ya, yang pertama ya ada hero section, berita acara, galeri ekstra, lalu pemberitahuan, lalu masuk pada footer dan sebagainya. Nah, di dalam indeks ada 3 inputan, yaitu home, profil sekolah, sama login. Nah, profil sekolah pun di sini kita masukkan. Nah, di sini profil sekolah terkait sejarah, visi dan misinya. Lalu loginnya yang tadi saya jelaskan tadi di awal. Jadi setelah itu login menggunakan koneksi PHP di sini, lalu terkoneksi dengan database IDS Academic, maka lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu ada about, ada inputan dosen, inputan jadwal, lalu inputan jurusan, inputan siswa, inputan ruangan, inputan jadwal, inputan jenjang, inputan jurusan, dan juga inputan siswanya. Di sana juga inputan ruangan, user sendiri, dan yang terpenting ya penggunaan dalam user tersebut. Lalu yang berikutnya ya di sini juga ada nilai. Jadi penginputan nilai pun juga kita gunakan di sini, nilai yang gimana semua terkoneksi dengan database di sini. Di nilainya pun kita ajukan juga. Nah, lanjut setelah ada nilai, nah di sini juga ada indeksnya. Jadi indeks ketika masuk dalam suatu website yang sudah login, nah itu masuknya di sini. Jadi di mana koneksinya itu memberikan informasi main konten lah istilahnya di sana. Jadi untuk melanjutkan ke dalam step-step berikutnya. Ya, mungkin enggak banyak-banyak juga yang saya jelaskan terkait dari codingan, karena juga terlalu banyak juga dalam codingan tersebut. Langsung saja saya pertama akan lihatkan pada bagian localhost-nya. Oke. Nah, dalam localhost ini, jadi gimana ketika kita sudah inputkan di PHP MyAdmin masuk dalam exam tadi, akan muncul IDS Academic dan punya beberapa query lah kalau tidak salah, yaitu ada dosen, ada jadwal jenjang jurusan, siswa, mahasiswa, mata kuliah, nilai ruangan, user group. Nah, perlu diketahui user itu berisi administrator, entah itu guru. Jadi ada 2, administrator dan guru, sama-sama mempunyai tupoksi yang sama. Dalam pembuatan website ini juga kita membukakan data dari para guru, di mana para guru bisa menginputkan data-data yang diharuskan atau diperlukan dalam menunjang penilaian ataupun yang lainnya dari siswa tersebut. Ya. Di sini ada berapa yang sudah kita inputkan. Nah, di sini juga sudah kami isikan berapa-berapanya. Jadi benar-benar kita atur dari database-nya lewat sini. Lalu lanjut pada websitenya. Nah, ini website pertama atau disebutnya website statis sebelum kita login. Nanti kan bisa jelaskan tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kita langsung masuk aja pada login di sini. Login. Nah, karena kita menggunakan admin,
otomatis menggunakan password admin. Oke, password admin sign in. Jadi ini adalah hasil dari project kami dengan localhost yang kita ambil. Nah, sudah masuk di dalam dashboardnya SMA 1 Mojosari, dan di sini adalah nama admin. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan di sini yang tadi saya jelaskan sesuai dengan database di localhost tadi. Nah, dashboard, guru, siswa dan sebagainya. Nah, kita bicara ini, saya akan jelaskan sedikit. Nah, dalam guru ini pun juga ada inputan, di mana inputan ini akan tersambung dalam localhost. Jadi untuk penginputan ini ya tersimpan dengan database yang kita miliki. Nah, ketika kita add, nah tambah guru itu ya berisikan berikut. Nah, ini juga akan jelas dan akan diinputkan langsung masuk pada database. Lanjut, berikut enggak siswa, ruangan, mata pelajaran, jurusan, jenjang, jadwal, user, dan tentang aplikasi. Nah, di sini kami menyediakan di mana website ini juga digunakan oleh tidak hanya administrator tapi juga para guru untuk menginputkan gimana dalam proses pembelajaran itu seperti apanya, karena di sini pun juga dijelaskan dengan jadwal dan juga mata pelajaran yang diambil. Jadi biar saling benar-benar berkoordinasi dengan baik supaya tidak ada tabrakan jam dan sebagainya. Ini langsung saja saya coba 1-2 kali percobaan, dimana semoga yang bisa saya uji cobakan ini ya berhasil dan masuk pada localhost ini. Jadi saya oke. Yang pertama di sini ada NIP, kita akan isi. Nah, nama guru, tanggal lahir, itu kita sudah siapkan juga. Sebegitu rumitnya kita menggunakan tanggal lahir juga di sini. Nah, di sini kita add data terbaru yang masuk masuk juga tambahkan. Kita akan lihat sekarang di localhost ini. Nah, kita terhubung. Jadi bisa dikatakan dalam website kita ini juga benar-benar terhubung melalui database yang kita punya. Jadi di mana database ini kita rancang supaya juga mempermudah antara integritas dari dari guru ke guru lain, guru ke administrator lain, administrator ke guru lain dan sebagainya. Jadi supaya dalam satu wadah yang baik. Nah, ataupun nanti saya coba bahkan untuk logout juga. Nah, ini ketika kita logout, nah kembali kepada website utama yang menyebutkan beberapa informasi terkait database yang kita miliki. Jadi di dalam ini kan langsung pada menggunakan ini. Oke, kita akan bahas kembali terkait dari codingannya. Ini kita sebenarnya pemakai PHP bahasanya. Jadi karena PHP wujudnya terkait localhost ya, atau namanya perantara atau bisa disebut database lah. Kalau kita pakai PHP itu lebih cepat terintegrasinya. Walaupun juga di sini ada CSS dan juga beberapa JavaScript juga, tapi yang dominan adalah PHP. Oke, mungkin baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa ditanyakan kembali lewat kami kelompok 11. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami kelompok 11 developer copyright 2022. Kurang lebih maaf, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan,
Berdasarkan pembahasan perancangan website SMA Negeri 1 Mojosari yang sudah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, website SMA Negeri 1 Mojosari dapat menjadi media promosi dan sumber informasi yang memudahkan siswa-siswi baru maupun calon siswa-siswi dalam segala kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, website SMA Negeri 1 Mojosari dibuat untuk membantu proses administrasi serta perihal pengelolaan data akademik siswa yang dilakukan secara komputerisasi dan memudahkan akses admin, user, dan GUS menjadi lebih mudah dan efisien. Yang ketiga, proses pencarian data siswa, murid, dan guru serta pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi akan menjadi lebih akurat dibandingkan proses yang dilakukan secara manual. Oke, mungkin penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya dari struktur laporan dan penjelasan tentang website kami dan juga serta demo program dan uji coba website yang telah diperagakan ataupun dibaca oleh teman-teman saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari kelompok 11. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kritik dan saran bisa langsung kasih di bawah. Oke, mungkin segitu dulu dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.